Oke. Kasih ya. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya? Luar biasa. Bisa dilewati. Baru GSK ini. Bisa dilewati. Teman-teman, mari kita baca Alkitab kita di Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayatnya yang 28. Oke. Ambil. Oke. Oke, Roma 8 ayat 28. Seru ya di sini ya. Udah. Oh, ada PRS malah. Bisa ada PRS. Kayak identik banget kayaknya ya. Oke. Udah belum? Udah ya? Oh, kebaca gak nih? Kebaca ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulangin, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini nggak sekali dua kali jadi materi khotbah para pendeta, sering banget dikutip. Ya, di balik masalah yang dilalui, pasti Allah mendatangkan kebaikan, selalu seperti itu. Tapi pernah nggak kita sebagai jemaat kadang mendengar dan akhirnya memandang ayat ini tuh menjadi satu hal yang pasif, ya, pasif. Kenapa saya bilang pasif? Karena kalimat ini kalau dibaca hanya dibaca aja, ini cenderung kayaknya pasif banget. Kenapa? Karena kayak Tuhan aja yang bekerja, bener gak? Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Akhirnya segala sesuatu kita pandang, oh ini pasti akan mendatangkan kebaikan. Iya benar, Tuhan pasti pingin yang terbaik. Gak mungkin Tuhan merancangkan hal buruk, hal kecelakaan, gak mungkin. Kita semua yang ada di tempat ini, kita benar-benar diciptain Tuhan tuh dengan maksud dan tujuan. Kalau bulan lalu Desember saya khotbah di bawah, saya bilang kebanyakan opa oma kan di bawah ya, kebanyakan opa oma di bawah, ke bapak ibu di bawah, saya bilang kayak gini, dari sekian gereja bisa loh pergi ke gereja lain, bener gak? Tapi apa alasannya sih? Kenapa harus di sini? Ya kan, gereja gede lebih banyak. Kalau ngomongin musiknya oke lebih banyak. Kalau kita tarik lagi ke konteks ibadah youth ini deh, wah anak muda sekarang pinginnya pasti yang musiknya lebih bagus. Tapi bayangin tadi ya, kalau kita ngomong secara realita, musiknya ya apa adanya. Tapi kebersamaannya hangat gak? Hangat. Berarti yang ada yang membuat kita bertahan di sini tuh itu bukan hanya karena hal-hal yang hebat aja, tapi segala sesuatu yang Tuhan persiapkan bagi hidup kita. Kita bisa gak pergi ke gereja lain ibaratnya untuk, oh gue pengen nyobain vibes yang lebih asik aja. Atau misalkan kalau ngomongin khotbah, gue pengen dengerin khotbah yang menenangkan hati gue aja. Gue udah hari-hari penuh dengan masalah. Masa gue sekarang harus dengerin khotbah di GSK yang langit baru bumi baru, matikan diri, ya kan? Harus bertanggung jawab, harus suci. Buat anak muda kayaknya nggak banget.
Anak muda kan, kalau misalkan kemarin kan lagi viral nih ya, Mens Rea, Panji kan ya. Kalau misalkan nonton, ada beat dari yang openernya tuh, yang anak perintis yang bikin buku 100 juta di umur 8 tahun. Iya kan? Itu aja udah jadi hal yang ya orang tertawakan. Tapi bayangin, kita pernah dengar gak quarter life crisis? Sebelum si anak 100 juta sebelum 8 tahun ini, kita tuh udah diperhadapkan dengan apa? Quarter life crisis. Bayangin, 25 tahun tuh kita harus udah punya tabungan berapa? 100 juta. Harus udah punya rumah, udah punya ini. Kita dibikin bener-bener dalam satu standar di mana ini nih yang mestinya gue achieve, ini yang mestinya gue kejar. Instead ya, daripada gue harus ngejar kekudusan, apa sih kekudusan itu? Apa sih kekudusan? Orang dunia nggak ngelihat kekudusan kok. Yang ngelihat apa sih? Orang dunia lihat apa? Performance lu baik, lu mannernya baik, pasti makin naik gak? Makin naik. Diterima gak? Diterima. Tapi kenapa di sini ditekankan lebih daripada sekedar kita sukses di dunia aja? Kalau misalkan ngomong, ini kan baru hari ke-10 di 2026. Tadi ditanyain satu-satu, coba satu kata di 2026 seminggu ini udah apa? Tadi pada ngomongnya akhirnya disimpulin positif semua ya. Tapi pas giliran nanya ke aku bilang wah gitu. Aslinya kalau dibilang wah ini nggak positif juga. Kalau misalkan kalian tahu, Cifani istriku itu baru operasi angkat empedu di akhir tahun, awal tahun lah, tanggal 1, tanggal 2 dia 2 kali operasi. Itu bener-bener jadi wah. Jadi kalau tanya 2026 gimana? Wah, bener-bener wah. Hal yang nggak terpikirkan. Biasanya tuh kalau orang empedu, papa saya itu empedu juga udah nggak ada. Empedu udah nggak ada, tapi sakitnya tuh gradually gitu. Nggak yang tiba-tiba boom sakit. Sakitnya tuh kayak, sakit nih. Oke, dicek. Emang ada batu. Batunya gimana gini-gini. Tapi ya udah, lewatin dulu, masih bisa, masih baik-baik aja kayak gini-gini. Tapi pas Fani itu bener-bener langsung deng, ini harus tindakan, ini harus tindakan. Padahal anaknya masih baik-baik aja, tapi dokter bilang enggak, ini bahaya. Bayangin, kita yang kayak akhir tahun nih, kalau kita throwback ya, saya sama Fani throwback kayak gini. Tahun lalu masih nemenin bapak nih di rumah sakit, nemenin Pak Eras di rumah sakit. Pas Desember kemarin kan Pak Eras check up ke Singapura. Terus sudah kebetulan saya nggak nemenin, yang nemenin tuh Felix, tahu Felix kan ya? Felix yang nemenin. Akhirnya saya nggak ikut karena kan udah ada anak juga, jagain anak masih umur sebulan. Terus ya udahlah, saya Fani sama anak saya nggak ikut, di rumah aja kayak gitu. Udah mikir nggak ke Singapura nih kayak gitu, nggak ke Singapura. Udah kalau jujur kalau bilang happy nih, karena happy-nya adalah dalam nemenin bapak itu berbulan-bulan tuh di rumah sakit. Itu tuh benar-benar akhirnya saya pribadi tuh tahu yang namanya ini tuh yang namanya anxiety, trauma. Karena orang tuh biasa bilang gue trauma. Tapi gue kayak saya nggak pernah dapetin trauma tuh kayak gimana sih. Maksudnya bener-bener trauma tuh apakah cuma deg-degan kayak gitu-gitu, apa gimana sih, apa takut. Tapi ternyata trauma itu bener-bener nyata. Jadi udah nemenin Pak Eras berbulan-bulan, terus sebelum kita balik ke Indo dulu, kita sempat ke rumah sakit dulu untuk ketemu dokter. Itu saya ngelihat liftnya aja, lift yang dimana itu nganterin saya ke ruangan kamar, itu tuh saya bener-bener diem loh, bener-bener kayak diem, langsung kayak keinget semuanya, hal-hal yang kayak capek. Jadi tau-tau capek, exhausted, drain aja, capek banget bawaannya.
Ternyata akhir tahun kemarin yang kita udah mikir, wah nggak akan ke Singapura lagi nih. Saya Fania juga takut, trauma. Saya juga ternyata ada traumanya juga. Tapi ternyata dia malah yang harus dirawat. Harus dirawat. Datang lagi ke rumah sakit yang sama. Itu benar-benar kayak, wah, gila, kenapa harus begini ya? Sampai kamu tuh kenapa harus begini? Sampai kesannya kayak, wah. Tadi wah itu benar-benar wah. Wahnya tuh kayak nggak kepikiran, tapi Tuhan tuh bisa bawa loh. Padahal udah, bayangin Pak Eros itu check up pertengahan Desember. Kita akhirnya ke Singapura tuh akhir Desember. Yang udah ibaratnya tuh hari di 2025 itu tinggal 14 hari lagi. Tinggal 14 hari lagi. Yang kita udah pikir, oh ini pasti nggak akan ke Singapura lah, paling tahun depan aja. Anak saya namanya Jaya udah gede, bisa nih ikutan nih, kita bawa sekalian check up lagi. Mikirnya gitu, udah ngerencanain seperti itu. Tapi tahu-tahu lah, akhir tahun di Singapura. Jadi orang-orang mungkin kalau mikir, wah ke Singapura kayak gitu, liburan gini-gini. Kalau buat saya pribadi ya, jatuhnya kayak enggak sih, ini bukan jadi liburan, jadi kayak traumanya tuh dapat. Ada rasa kayak pingin ngomong, kenapa ya Tuhan ya? Kenapa harus begini? Sampai akhirnya lewat semuanya. Terus kan biasa 2026, kalau bukan 2026, biasa tiap tahun itu kan kita selalu ngomongin apa sih? Resolusi. Kita selalu ngomongin resolusi. Kita harus biasanya tuh resolusi, apa sih yang kita rencanakan tahun lalu, kita evaluasi nih. Dari 4 resolusi, ternyata 3 udah achieve, tinggal 1 lagi. Wah, 1 nih, sisa 1. Apalagi nih ya yang bisa kita tambahin di 2026 atau di tahun yang baru. Selalu kayak gitu. Kita merencanakan banyak hal, teman-teman. Tapi kadang kita lupa bahwa dalam rencana yang kita rencanakan itu, dalam hidup yang kita rencanakan itu, Tuhan tuh udah punya grand design. Tuhan tuh punya grand design buat kita semua. Satu-satu. Dan Tuhan tuh nggak bercanda waktu buat kita. Mungkin bentukan kita beda-beda, muka kita beda-beda. Tentu kita dari suku yang berbeda, ya kan? Nggak semuanya dari Jakarta kan? Tapi bayangin, kalau kita ingat, kita renungin sejarah kita masing-masing, dari orang tua kita, mungkin dari kakek nenek kita, mungkin dari buyut kita. Lah kok bisa sih kita nyasar ke Jakarta? Lebih kerennya lagi, kok bisa sih nyasar ke sini? Kok bisa sih nyasar ke GSKI Perdatang? Kenapa harus di sini? Kenapa? Ini yang selalu saya renungkan tiap hari gitu. Kenapa hari itu harus berjalan seperti ini? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Apa yang Tuhan mau? Ya kan? Kalau misalkan kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa sebagai orang Kristen kita percaya sama Tuhan Yesus kan. Kita tahu, tujuan Tuhan Yesus datang itu untuk menebus dosa kita. Tapi semakin kita besar, semakin kita tumbuh besar, seberapa besar sih dampak kita memahami dan mengamini bahwa Tuhan yang kita percaya ini adalah Tuhan yang datang ke dunia dan menebus dosa kita. Seberapa besar impact-nya? Apakah impact-nya cuma jadi KTP doang? Apakah impact-nya ini bikin kita sadar bahwa bukan sekedar diselamatkan aja atau ditebus aja, tapi ada maksud dan tujuan lain? Kenapa saya bilang ada maksud dan tujuan lain? Karena coba kalau kita pikirin lagi, kita tahu nih Tuhan Yesus nebus dosa kita, tapi kita bisa loh masih tetap ngomong kasar. Kita bisa loh masih refleks dosa tuh masih ada, kesel di jalan, masih ngomong kebun binatang keluar, kayak gitu.
Kalau enggak hal yang enggak sesuai dengan keinginan kita, kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita bisa ngelawan. Bayangin kalau misalkan tujuan Tuhan hanya untuk menebus dosa kita, mestinya nih logikanya adalah kita nggak berbuat dosa lagi kan? Mestinya kan kita nggak berbuat dosa lagi, tapi kita masih berani loh buat dosa. Kita masih berani loh nyakitin hatinya Tuhan. Berarti secara sederhana, impact dari 2000 tahun lalu itu asli kita nggak ngerasain banget. Karena kita nggak ngelihat. Kita nggak ngelihat dia disalib, kita nggak ngelihat dia dicambuk. Makanya kita ngerasa biasa aja. Di gereja doang baru di-remind lagi. Tuhan menebus dosa kita. Karena begitu besar kasih Bapa, ya kan? Makanya dia mengerahkan anaknya untuk menebus dosa kita semua, kan kayak gitu. Tapi itu cuma biasa di gereja doang, atau mungkin kayak gini, ibadah-ibadah kayak gini doang. Akhirnya cuma jadi apa? Formalitas. Cuma jadi formalitas. Padahal maksud dan tujuan Tuhan datang ke dunia untuk nebus dosa kita itu tuh cuma inisiatif awal. Inisiatif awal dia untuk apa sih? Untuk memperbaiki hubungan kita sama Bapa di surga. Kalau memperbaiki, kita udah mulai nih naik ke level selanjutnya. Kita bukan cuma take it doang. Kita bukan cuma nerima, oh kita udah ditebus, selesai. Kalau kita cuma sadar dan stop di situ atau puas di situ, makanya nggak aneh kalau kita bisa marah-marah, kita bisa kecewa. Kecewa sih, kadang refleks kecewa itu wajar. Emosi itu wajar gitu. Tapi apakah kita akan berpegang sama emosi ini terus-menerus? Misalkan kita berantem sama teman, atau misalkan kita ngerasa bener nih dalam hubungan pertemanan kita, tapi tahu-tahu berantem aja. Pasti kan kita ngerasa gini, gue ngapain balikan temenan lagi sama dia? Nggak ada untungnya juga nih orang mah benalu. Kita bisa ngomong kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi hidup kita satu sama lain, apalagi hidup kita di hadapan Tuhan, kita tuh bener-bener aslinya kalau ngomongin benalu kita lebih benalu asli ya. Tapi Tuhan tuh bener-bener kasih kita kesempatan. Bayangin kalau misalkan Tuhan udah nebus dosa, terus dibilang nggak boleh dosa lagi. Konsekuensinya sekali dosa langsung mati. Kayaknya udah nggak ada satupun di sini. Nggak ada orang di dunia ini kali. Karena semua orang pasti ada salahnya. Ada jatuh bangunnya. Tapi karena jatuh bangunnya ini teman-teman, ini adalah hal yang genuine. Hal yang benar-benar orisinil, yang emang Tuhan adakan sejak semula di hidup kita. Kita diberi kehendak bebas kan? Dari Adam, dari zamannya Adam, diberi kehendak bebas kan? Diberi kehendak bebas. Ada kehendak bebas itu adalah nilai plus. Alasan kenapa Tuhan itu mau repot-repot nebus dosa kita. Karena kehendak bebas itulah kita bisa nentuin mana yang baik, mana yang jahat. Tapi bukan hanya cuma nentuin baik dan jahat. Karena kehendak bebas, kita bisa jadi orang baik dan lebih baik lagi. Mestinya jangan stop di resolusi aja. Resolusi itu cuma momentum. Kita tuh kebiasaan dunia itu ngeset kita dengan kebahagiaan yang momentum. Maksudnya apa? Natal rame gak kalau ibadah Natal? Rame. Paskah rame gak? Rame. Tapi kalau tiap minggu ibadah dibandingkan sama Natal dan Paskah, jauh gak jumlahnya? Jauh. Kalau ngomongin konsistensi, itu kan bukan tentang momentum. Itu bukan tentang momentum. Tapi dunia tuh ngeset kita kayak gitu. Oh Natal, ya kita harus urayan Natal, nyambut kelahiran. Terus kita ngomongin Paskah, kayak gitu-gitu. Kita diset sama dunia untuk apa? Untuk hal-hal yang momentum. Tapi padahal dari hari ke sehari, kalau kita baca ulang ayat ini,
Ya kan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu bukan cuma tentang Natal doang. Segala sesuatu itu bukan tentang tahun baru aja. Segala sesuatu itu bukan tentang ulang tahun kita doang. Segala sesuatu itu bukan tentang kita ngerayain hari jadi kita sama pacar kita mungkin. Segala sesuatu tuh ngomongin tentang hari ke hari. Dari waktu ke waktu, menit ke menit, detik ke detik. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Nah, pekerjaan yang dilakukan Tuhan setiap waktunya, itu mestinya kita nggak boleh pandang secara pasif. Kalau kita melihat hubungan kita sama Tuhan dan kita menjalani hubungan kita sama Tuhan tuh secara momentum, kita tuh jadi orang-orang yang memandang ayat tadi tuh secara pasif. Baru aktifnya pas apa? Baru aktifnya tuh pas kalau hidup udah susah baru inget Tuhan. Biasa kan kayak gitu. Tapi jarang kan? Orang kan kayak gini, kalau misalkan susah inget Tuhan, sakit inget Tuhan, doa. Tapi pernah gak kalau misalkan kita lagi dapat duit nih, dapat jajan misalnya dikasih duit lah, atau misalnya dapat bonus, kita udah kebanyakan udah ada yang kerja begitu, dapat bonus kerja. Terus kita dapat nih, pernah gak kita mikir kayak gini, wah dapat bonus, terima kasih ya Tuhan, targetku achieve nih bulan ini. Kayaknya bonus kali ini nih aku harus kasih nih ke sini, atau aku harus kasih nih ke si A atau ke si B atau ke si C. Kayak jarang gak sih kita mau mikir kayak gitu? Yang ada apa? Tuhan, kalau misalkan ya, aduh susah banget nih target kerja aku hari ini. Tapi kalau misalkan achieve ya Tuhan, berhasil nih targetnya terpenuhi nih, aku janji aku bakal begini. Tapi pas udah begitu, udah kesampaian, akhirnya lupa. Kita mandang Tuhan tuh bener-bener cuma jadi tambal butuh doang. Lagi butuh, ayo. Tapi kan itu bukan yang Tuhan mau, teman-teman. Itu bukan yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau selain dia nebus dosa kita, Tuhan tuh mau bangun relasi. Makanya ayat ini tuh kan ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Roma. Tapi sebelum ayat ini ada, kalau kita ngomongin sejarah, sekarang kan AI udah ada ya, teman-teman bisa nanti search di ChatGPT. Sebelum ayat ini ada di Roma, Paulus itu pelayanan dulu ke tempat-tempat yang lain. Dan yang pertama, sebelum dari Roma, Paulus tuh sempat ke Tesalonika. Makanya di Tesalonika, di Tesalonika 5 ayat yang ke-18, di sini Paulus ngomong apa? Boleh dilihatin ayatnya, 1 Tesalonika 5:18. Satu Tesalonika 5 ayat 18. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, Paulus ngomong gini dulu, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau ngomongin sejarah, ya ngomongin sejarah Kristen, kalau ngomongin juga sejarah tentang pelayanannya Paulus tuh pelayanan dulu di Tesalonika, baru dia nulis di Roma. Kalau misalkan kita nih ngomongin cocok logi, ya kita ngomongin cocok logi, ayat Roma tadi, Tuhan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Itu ternyata sebelum Paulus sadar Tuhan itu bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan, Tuhan itu ngajarin Paulus untuk apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bayangin kalau misalkan Paulus ujuk-ujuk hal yang pertama dibagikan dalam pelayanannya dia ngomong kayak gini. Tuhan bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan. Padahal realitanya jemaat Kristen mula-mula hidupnya susah gak? Susah. Disiksa gak? Disiksa. Gak usah ngomongin jemaat mula-mula.
kita sebagai minoritas saja kadang ada beberapa perlakuan yang menyulitkan hidup kita juga. Kalau ngomongin izin gereja kayak gitu-gitu, ya kan itu kan fakta di lapangan. Ada kesulitan seperti itu. Belum ngomongin apalah, belum ngomongin etnis dan lain sebagainya. Hidup tuh itu realita kehidupan, teman-teman. Itu realita kehidupan. Tapi kalau misalkan Paulus dari awal ngomongnya, udah percaya aja deh, Tuhan pasti bekerja kok. Ini hal yang kalian alami itu pasti baik kok, pasti baik kok. Tapi bayangin, Paulus ngomong baik, tapi jemaat yang dengerin Paulus ngomong tuh lagi dalam ketakutan. Kalau ketahuan percaya sama Tuhan Yesus, bisa dibunuh, bisa dihukum. Itu kan kayak gila. Itu gila. Disuruh percaya, tapi keadaannya tuh nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Itu kan bener-bener kayak, kayaknya bentar dulu deh, kayaknya nggak gini. Kayaknya nggak begini. Tapi akhirnya kalimat Paulus tadi lebih dapat diterima di saat kalau misalkan kita sadar bahwa kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus harus mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau dalam segala hal berarti kan everything, bener gak? Semuanya. Mau susah, mau seneng, mengucap syukur. Makanya kalau tadi dibilang, oke, kalau misalkan susah ingat Tuhan. Bisa gak kita sekarang hari ini seneng, kita ingat Tuhan. Kita dapat berkat, kita ingat Tuhan dulu nih. Tuhan makasih ya atas berkat-Mu. Tuhan, dari berkat yang Kau beri, ajar aku untuk bijaksana. Itu cara kita untuk mengucap syukur. Makanya sharing firman hari ini tuh bekerja sama dengan Allah. Bayangin, kita kan sering banget diomongin kayak gini di gereja. Kita tuh rekan sekerja Allah. Bayangin, kita rekan sekerja Allah. Kalimat ini tuh bukan cuma jargonnya orang Kristen. Jangan sampai stop di, orang Kristen tuh kita nih rekan sekerjanya Allah. Jangan stop di situ. Kita harus tahu meaning di balik itu semua. Kenapa sih kita dibilang rekan sekerjanya Allah? Oh, ternyata berarti kalau kita dibilang rekan sekerjanya Allah, maksud kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu itu untuk memperbaiki hubungan dan akhirnya kita jadi rekan sekerjanya Allah. Makanya kita harus bekerja, melakukan pekerjaan Bapa yang udah di-set di hidup kita masing-masing. Makanya kalau tadi di awal dibilang kenapa kita harus nyasar di sini? Pasti ada maksud dan tujuannya. Kita bisa nguatin satu sama lain, jadi berkat satu sama lain, jadi contoh yang baik untuk satu sama lain. Makanya kalau ngomongin perubahan, ngomongin hal untuk menjadi lebih baik, ya kan, maksud dan tujuan yang Tuhan beri di hidup kita. Kalau misalkan kita sadar kita ada di sini tuh bukan sembarangan. Kalau misalkan ada teman kita yang hari ini tahu-tahu jadi lebih baik, jangan diledekin. Jangan ikutin kemarin saya nge-scroll IG, terus ada konten ngomongin resolusi. Jadi resolusinya tuh dia lagi push up, tapi dia karena malu, dia di dalam kamar aja. Tapi temennya buka pintu. Pas buka pintu, dia olahraga, ngapain lu sehat-sehat? Bayangin. Kadang kita suka nganggap itu bercanda loh. Tahu-tahu kalau misalkan teman kalian kayak gini, gue seminggu ini 10 hari ini gue yang biasanya bolong-bolong baca Alkitab, puji Tuhan loh, gue baca bisa 3 pasal dan gak ngantuk lagi. Tapi langsung tahu-tahu teman kalian ngomong kayak gini, apaan banget sih lu? Atau misalkan, ya elah baru 3 pasal. Gua nih bisa langsung 1 kitab sehari, kayak gitu. Kan bukan itu tujuan kita ada untuk satu sama lain, bener gak? Kita ada satu sama lain untuk saling nguatin. Kalau tadi Roma bilang Allah bekerja dalam
segala mendatangkan kebaikan. Kalau kita rekan sekerja Allah, kita pun harus mendatangkan kebaikan. Itu ngomongin komunitas, belum ngomongin di rumah. Sama kakak adik, sama papa mama, ya kan? Sama pasangan nantinya. Hidup kita tuh harus benar-benar mendatangkan kebaikan. Tapi kita nggak bisa mendatangkan kebaikan dan tidak bisa mengambil hal yang baik dari satu keadaan kalau kita nggak mengucap syukur dalam segala hal. Jadi harus lolos ini dulu nih, tahap pertama. Kita harus belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Baru kita bisa ngelihat, oh ini toh hal yang baik. Kan pas di saat kita ngelihat hal yang nggak baik, terus kita bilang hal yang nggak enak ya, terus kita bisa bilang, oh ini toh maksudnya Tuhan. Itu mengucap syukur gak? Itu bentuk mengucap syukur. Tapi kalau kita nggak bisa mengucap syukur dalam segala hal, di saat ada hal yang nggak baik, alhasil kita ngomongnya apa? Lagi sial nih gue nih, nggak hoki gue nih tahun ini kayaknya, gila sial banget gue, harus ngapain nih gue ya? Akhirnya tanya-tanya, cari tahu, dapat temen yang juga percaya juga nih, wah lu lagi sial nih bro, lu harus gini-gini, tahu-tahu, wah lu harus mandi kembang 7 rupa gitu-gitu. Ya kan, hal-hal yang aneh. Itu tuh ada, nyata. Bisa aja. Bentuknya kan contohnya kayak gitu. Tapi mungkin ada dalam hal yang lain. Makanya kalau kita bilang dan kita tahu, oh kita orang Kristen, kita rekan sekerjanya Tuhan. Rekan sekerjanya Tuhan tuh harus benar-benar bekerja. Karena Tuhan bekerja dalam segala hal. Dalam segala hal. Kita harus benar-benar mengusahakan pekerjaan itu. Caranya gimana sih mengusahakan pekerjaan itu? Dengan cara apa? Kita perbaikin hidup kita. Perbaikin hati kita. Dari hari ke hari. Kita cari Tuhan, cari wajahnya. Makanya Pak Eras dulu sebelum sakit kan sering banget tuh ya doa puasa. Iya kan? Doa puasa kayak gitu-gitu. Terus yang Pak Eras omongin apa sih? Kita harus ada di kakinya Tuhan. Ada di kakinya Tuhan itu kan benar-benar kita harus cari. Kita harus ubah hidup kita. Kadang kan makanya kalau kita kadang berdoa terus kayaknya gue nggak dapet feel-nya, atau misalnya lagi penyembahan nggak dapet, itu tuh alasan yang dibuat dunia. Bener gak? Memang cara kita mengimplementasikan ekspresi cinta kita, hubungan kita sama Tuhan tuh bisa beda-beda. Nggak harus yang semuanya menyembah. Tapi kan di saat emang lagi penyembahan, baiklah kita menyembah. Di saat kita harus berdoa, ya kita berdoa. Jangan dibalik. Giliran lagi susah baru ingat Tuhan. Giliran lagi ada waktu, malah main TikTok, ya kan? Malah happy-happy aja. Pasti kan di saat ada waktu, kita sediain nih waktu buat Tuhan. Kalau kita bilang diri kita adalah kita rekan sekerjanya Tuhan, berarti kan ada pekerjaan yang kita lakukan. Sama kalau kayak tadi Yobel kan? Kalau tadi pas lagi mau nyiapin games, berarti kan harus dipersiapin dulu. Walaupun dalam persiapannya, tadi nyebutin ini 3 kelompok apa 4 kelompok nih. Iya kan? Tapi kan harus ada yang dipersiapin dulu. Kalau nggak ada persiapan, pasti nggak tahu apa yang dikerjain. Pasti asal-asalan nggak? Pasti kadang asal-asalan. Kalau hari ini lewat, besok lewat, akhirnya apa? Kita bisa jadi tumpul. Kita bisa jadi bahkan apa? Sombong. Padahal kita yang mestinya nggak layak untuk masuk kerajaan surga, tapi Tuhan bikin layak dan bahkan dijadiin teman kerjanya. Mestinya kita nggak boleh sombong. Kita nggak boleh taruh harga sedikit pun dalam hubungan kita sama Tuhan. Maksudnya apa? Kalau kita punya harga sedikit pun dalam hubungan kita sama Tuhan, itu celaka banget. Kita nggak tahu kapan Tuhan bawa kita ke level yang berikutnya.
Kalau hari ini bisa lewat, hari besok bisa lewat. Apalagi di GSKI ngomong apa? Bisa dilewati. Kita cuma jadiin itu jargon, teman-teman. Kita cuma jadiin itu omongan biasa. Di saat pendeta ngomong, gimana kabarnya? Bisa dilewati. Tapi kita nggak bener-bener tahu arti bisa dilewati itu apa. Karena kebetulan lewat aja. Kan enggak. Sepandai-pandainya tupai melompat, bener ya? Tupai ya? Kan pasti kepleset juga nggak? Kepleset juga kan? Kan kayak gitu bahasanya, walaupun nggak 100% bener nih. Iya kan? Pasti kan ibaratnya ada, kalau bahasa jalanannya, ya pasti ada sialnya lah, kayak gitu kan. Ada apesnya, ketiban apesnya, kayak gitu. Kalau bahasanya orang Betawi gitu kan ya. Adalah ketiban apesnya. Pasti akan ada. Tapi kalau apesnya itu malah hal yang kita persiapkan, itu bahaya loh. Itu bahaya. Bayangin, kita yang mestinya hina ini diangkat Tuhan, dijadiin teman kerjanya dia, malah value yang kita pandang apa? Kita mempersiapkan untuk hari sial. Itu kan aneh. Bayangin, Tuhan punya rencana yang indah. Dalam segala hal dia mendatangkan kebaikan. Tapi kita malah overthinking. Kita malah apa? Wah, gila ini lagi susah nih, ini masa lagi apa ibaratnya tahun ini makin susah. Oh, apalagi pemerintah makin kayak gini. Kita cemas itu, respon emosional tuh ada. Wajar, emang ada realita kehidupan. Tapi kayaknya yang Tuhan mau dalam hubungannya Tuhan sama kita tuh kita nggak stuck di situ. Kita harus apa? Kita harus jadi berkat. Jadi berkatnya apa? Kalau nggak ngomongin tentang materi aja, tapi jadi berkat itu tentang apa? Tentang kehadiran kita bisa bawa sukacita. Kesannya sederhana, tapi ini susah. Susah. Hidup lagi susah, harus nyenengin orang. Susah. Lagi melangkah buat nyenengin orang aja, ada orang lain bisa ngomong gini, dasar people pleaser. Susah lagi gak? Susah lagi. Berat gak? Berat. Kesannya kayak mikirnya apa? Mikirnya lebih gampang jadi orang kaya, tinggal ngasih persembahan. Bener gak? Kan kayaknya gampang ya. Kalau jadi orang kaya, set, udah gue kasih duit aja ke gereja deh. Kalau nggak ke orang susah gue kasih duit. Selesai. Tapi kayaknya nggak gitu deh yang Tuhan mau. Kalau kita percaya Tuhan kita punya segalanya, kayaknya harta kita pun juga nggak ada harganya aslinya. Kalau ngomongin persembahan yang harum di mata Tuhan, itu bukan tentang duit, bukan tentang materi, tapi tentang hidup kita. Kita mau gak berubah? Dari hari ke sehari. Kalau kita ngomongin resolusi, berarti resolusi kita tuh tiap hari, tiap waktu. Resolusi tuh jangan cuma di akhir tahun aja. Evaluasi, oh ini harus gue ubah. Nggak gampang. Nggak gampang. Resolusi itu harus kita adakan tiap hari. Kenapa harus kita adakan tiap hari? Oh, di saat kita salah, Tuhan tegur, kita mau berubah. Bayangin kalau resolusi kita cuma apa? Tiap tahun. Salahnya kita catat dulu, kita tumpukin, ya kan? Kita tumpukin, baru akhir tahun kita buka. Set, buku dosa. Waduh, banyak banget nih buku dosa gue. Yang mana dulu nih yang harus gue beresin? Kelimpungan nggak? Kelimpungan. Makanya kan kalau anak-anak sekolah zaman sekarang ngerjain PR malah di sekolah. Karena waktu untuk mengerjakan PR di rumah malah dipakai buat main. Itu hal sepele yang kita nggak sadar loh. Hal sepele yang kita nggak sadar loh. Datang malah pagi-pagi banget buat nyontek punya temen. Kita nggak sadar loh dibentuk sama dunia kayak gitu. Kita nggak sadar. Tapi tahu-tahu itu jadi apa? Gaya hidup. Karena kita lakuin tiap hari. Kalau ngomongin sekolah gitu ya, wah males nih gue sama guru ini. Kita udah bikin hal yang nggak baik dulu di hati kita. Hal yang nggak baik itu pasti datang guys, nggak usah ditunggu-tunggu. Hal yang nggak enak itu pasti datang.
Jangan ditungguin. Jangan ditungguin. Hal yang enak pun pasti datang nggak? Pasti datang juga. Tapi nggak usah ditungguin. Yang mestinya kita lakukan adalah apa? Kita perbaikin diri kita. Kita kembangin diri kita. Di saat ada hal yang nggak baik, kita siap. Hal yang baik, puji Tuhan. Bener nggak? Tapi kalau kita cuma nunggu momentum, di saat gak ada momentum dipikir hidup baik aja. Akhirnya buang-buang waktu. Nggak sadar udah umur segini. Tahun depan udah umur segini lagi. Tahun depan udah umur segini lagi. Lama-lama akhirnya apa? Udahlah, kayaknya hidup gue emang begini-begini aja. Akhirnya nggak jadi apa? Maksimal. Nggak jadi maksimal. Dan di saat kita udah sampai di tahap itu, kita nggak maksimal, kita dengerin ayat ini lagi tadi, kita akan jadiin Tuhan tuh cuma tambal butuh. Tuhan cuma jadi provider aja. Padahal kita bisa provide something nggak ke Tuhan? Kita bisa loh. Kita dijadiin teman rekan sekerjanya tuh berarti kita dipercaya untuk provide something ke dia. Apa yang bisa kita provide? Sukacita yang bisa kita kasih ke Tuhan dengan apa? Hidup makin kudus. Hidup makin suci. Kita resolusi tiap hari. Kita provide gak perasaan itu ke Tuhan? Kita provide. Jangan pikir karena Tuhan punya segalanya kita gak bisa provide something. Kekristenan tuh gak ngomongin tentang kita cuma jalanin hidup keagamaan, datang ke gereja, ibadah Natal, ibadah Paskah kayak gitu-gitu doang. Enggak. Kekristenan lebih dari itu. Kekristenan itu gaya hidup. Gaya hidupnya siapa? Gaya hidupnya Kristus. Gaya hidupnya Kristus. Dan kenapa kita benar-benar harus percaya kita rekan sekerjanya Tuhan? Di Yohanes 14 ayat 12, Tuhan tuh ngomong loh. Bayangin, Tuhan yang kita percaya, dia ngomong gini, siapapun yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan juga, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Bisa bayangin Tuhan ngomong nih ke kita masing-masing, kamu percaya gak sama aku? Ya aku percaya Tuhan. Kalau kamu percaya, kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan juga, bahkan lebih besar. Bayangin. Ngeri gak aslinya? Itu ngeri loh. Bayangin kita ada di satu persimpangan untuk berpikir bahwa kita bisa lebih dari Tuhan. Kalau kita salah mengartikan itu. Tapi yang Tuhan maksud adalah apa? Bukan tentang kita lomba sama Tuhan, pekerjaan kita hari ini lebih besar daripada karya kayu salib. Enggak. Tapi hari ini kalau diomongin lebih berat gak? Lebih berat. Let's say secara realita, Tuhan hidup 33,5 tahun. Orang tua kita umurnya udah berapa? Terus ngadepin kita yang kagak berubah-berubah. Bayangin, berat gak hidup mereka? Berat guys. Berat teman-teman. Hidup mereka udah 50 tahun, 60 tahun. Ngadepin kita yang udah umur 20, 30, tetap bebel. Berat loh. Mungkin kalau misalkan orang tua kita ngelihat kita gak berubah, orang tua kita mungkin bisa ngomong kayak gini, Tuhan mending gue disalib deh. Sehari kelar. Iya gak? Daripada harus hari ke sehari ngelihat anaknya yang nggak berubah. Itu berat. Makanya di saat Tuhan Yesus bisa bilang pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, itu benar-benar pekerjaan yang lebih besar, bukan berarti secara skala kita lebih hebat daripada karya kayu salibnya Kristus. Enggak. Tapi dari segi umur aja kita bakal melewatin umur itu, mostly. Ya kan, tapi hari esok gak ada yang tahu kan? Hari esok gak ada yang tahu. Tapi kan mayoritas umur manusia di umur 70. Kalau ngomongin umur Tuhan aja cuma 33,5 tahun, berarti kan masih ada 37 tahun lagi. Bayangin 37 tahun gak berubah-berubah. Atau apa? 37 tahun jadi orang baik terus. Susah gak? Susah. Capek gak? Capek.
Orang pekerjaan di dunia aja ada pensiunnya. Iya gak? Tapi pekerjaan sama Tuhan tuh gak ada pensiunnya, teman-teman. Pekerjaan sama Tuhan tuh gak ada pensiunnya. Pekerjaan sama Tuhan tuh akan selalu ada sampai di langit baru, bumi baru. Itu yang harus kita imani, harus kita percayai. Kita ada di tempat ini bukan satu kebetulan. Kita ketemu di awal tahun 2026 dengan segala hal yang mungkin dalam 10 hari ini udah kita lalui. Ada hal yang aneh, ada hal yang kayak, wah kok bisa begini. Tapi akhirnya bisa dilewati juga. Tapi percayalah, pasti akan ada tahun-tahun berikutnya dan hari-hari berikutnya yang kita jalanin sama Tuhan. Kita harus benar-benar punya satu keyakinan bahwa kita ini benar-benar rekan sekerja Tuhan yang Tuhan tempatkan tidak sembarangan. Makanya bekerja sama dengan Allah itu benar-benar satu hal yang harus kita, benar-benar hal yang harus kita syukuri, hargai benar-benar. Mungkin pekerjaan kita kelihatannya nggak lebih besar daripada pekerjaan teman kita di komunitas yang sama. Tapi Tuhan nggak ngukur itunya. Tuhan nggak ngukur nilainya besar atau kecil, yang enggak. Tuhan tuh ngelihat apa sih? Hati. Makanya kan di Alkitab dikatakan manusia melihat dengan mata. Tuhan melihat dengan hati. Melihat hati kita nggak? Melihat hati kita. Makanya kita harus benar-benar belajar untuk apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal itu berarti kita ubah hati kita dalam melihat segala keadaan dengan segala kehidupan. Dari situ kita bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam segala hal yang pasti mendatangkan kebaikan, apapun outputnya. Karena kita bisa mengucap syukur. Makanya di akhir pelayanannya Paulus, kita baca di Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Di akhir pelayanannya Paulus, ini Paulus di penjara, teman-teman, dia nulis surat kayak gini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau ngomongin sejarahnya dari perjalanannya Paulus, dari Tesalonika dulu nih, kan pelayanannya Paulus banyak ya, tapi bisa kalau ngomongin di awal tuh misalnya Tesalonika dulu. Dia belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Baru dari situ Paulus melihat pekerjaan Tuhan mendatangkan kebaikan. Udah dapet nih poin 1, poin 2, poin 3-nya. Pas dia di penjara, dia bisa ngomong apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu loh, bekerja sama dengan Allah. Karena pada akhirnya segala perkara itu dapat kita tanggung. Itu loh arti bisa dilewati. Karena ada Tuhan di dalam kita. Karena ada Tuhan di dalam kita. Kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, kita ubah hati kita. Ubah hati kita tuh maksudnya apa sih? Kita mempersiapkan Tuhan untuk tinggal di dalam kita. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kita bisa melihat pekerjaan Dia mendatangkan kebaikan. Lalu dari situ kita yang punya kehendak bebas ini bisa melewati segala perkara karena ada Dia yang di dalam kita. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Nggak ujuk-ujuk hidup jadi kuat. Misalkan bayangin kalau misalkan Paulus pertama kali pelayanan dia langsung ngomong segala perkara dapat kutanggung. Perkara apa nih Paul? Gitu kan. Perkara apa ini Paul yang bisa gue tanggung? Kan kita harus lihat dulu realita kehidupan kita. Makanya hari ini kita ada di sini. Kita kenal teman-teman kita, mungkin kok bisa ya gue akhirnya teman nama ini ya, kok bisa. Makanya saya senang banget hampir setiap saya sharing firman. Awalnya ini tuh saya mulai pas saya sharing di teens. Di teens, saya bilang ke anak-anak SMP, anak-anak SD, saya bilang kayak gini. Coba kalian tanya deh,
tiap hari. Kenapa ya aku bisa di sini? Kenapa ya aku yang dari misalkan Sumatera atau dari mana, dari Kalimantan atau dari Sulawesi dan lain sebagainya, kok bisa sih nyasar ke sini? Lebih lanjut lagi, kenapa aku harus ada di sekolah ini ya Tuhan? Kenapa papa mamaku bahkan ini? Kenapa nggak papa mamaku mungkin orang Korea misalkan ngomongin ke anak-anak perempuan, aku bisa jadi idol, kayak gitu ngomonginnya. Atau misalkan, kenapa gue nggak lahir di Brazil biar gue bisa jadi Neymar kali? Yang laki-laki. Kesannya kayak sepele. Tapi kayak ngapain sih harus nanya ini tiap hari? Tapi jujur ya, pertanyaan ini tuh bener-bener saya tanyakan tiap hari. Bener-bener tiap hari saya tanyain. Walaupun pertanyaannya nggak selalu sama, tapi kenapa ya harus begini Tuhan? Kenapa ya? Kenapa ya? Bukan maksudnya untuk bersungut-sungut, kenapa sih begini? Bukan gitu, tapi apa maksudnya Tuhan? Kenapa Tuhan bawa aku ke sini? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa Tuhan? Kenapa? Dari situ berangkat perasaan bahwa ada maksud dan tujuannya Tuhan. Aku yang percaya ini bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia kerjakan juga. Yang Tuhan kerjakan itu bukan cuma ujuk-ujuk langsung disalib. Enggak. Dia tuh ngubah muridnya yang bebel loh. Ngubah muridnya yang punya pandangan beda. Murid-murid Tuhan Yesus tuh kalau ngomongin sejarah tuh dia mikirnya secara politik. Murid-murid Tuhan Yesus tuh mikirin apa? Dia Mesias yang bakal meluluhlantahkan Romawi, jadi raja Yahudi, gue bisa jadi bagian dari pemerintahan. Itu yang mereka pikirin. Tapi bayangin Tuhan harus ubah pola pikirnya mereka. Bukan cuma disalib doang, mereka berubah, enggak. Tapi dari dikasih persiapan dulu. Makanya akhirnya murid-murid itu bisa jadi seperti yang kita kenal. Bisa jadi martir-martirnya Tuhan. Dan kita pun juga hari ini demikian. Martirnya maksudnya apa sih? Martir nggak harus mati guys. Kita hari ini nggak lagi perang. Di Jakarta kita lagi baik-baik aja. Kita aja masih bisa hidup berdampingan dengan tetangga kita di sini. Tapi martir yang dimaksud apa sih? Martir rohani. Martir rohani. Mau gak kita korbanin perasaan kita yang mestinya harus disenangkan, tapi kita pilih untuk senangin Tuhan. Kalau kita punya harga, kita taruh harga itu jauh-jauh atau kita buang, kita taruh harganya Tuhan aja. Karena kalau kita punya harga sedikit pun kita nggak bisa tahu Tuhan angkat kita. Makanya perjalanan Paulus itu, bayangin dia dari seorang yang menyiksa orang yang percaya sama Tuhan, dibawa dari hal yang benar-benar kayaknya, misalnya kita kalau di dunia hari ini ada Paulus, tapi sebelum jadi Paulus, kita mungkin nggak akan kasih dia kesempatan nggak untuk jadi orang yang duduk ibaratnya berdiri di mimbar untuk memberitakan firman. Rasa-rasanya enggak. Rasa-rasanya kan enggak. Tapi bayangin kehidupan Paulus dari yang menyiksa, membunuh, sampai akhirnya ngasih tahu bahwa sebagai orang yang percaya kita harus mengucap syukur. Kedua, kita harus melihat bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan ketiga apa? Tuhan mengajak kita juga untuk menjadi rekan sekerjanya karena segala perkara dapat kita tanggung. Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus percaya ada Tuhan di dalam hidup kita. Makanya kalau misalkan ya, kalau ngomongin liturgi lagi, ada doa berkat gitu kan, ada doa berkat. Biasanya pendeta kan ngomong, abis doa berkat tuh kan ngomong kayak gini, biarlah berkat ini ada dari saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tapi kenapa harus diulang-ulang terus nih doa berkat nih? Kesannya kayak kita amnesia. Kesannya ini formalitas banget. Tapi ternyata doa berkat itu pun juga ada. Untuk apa? Untuk ngerimain kita bahwa
Karena Tuhan itu ada di dalam hati kita tuh sudah diberkati sedari awal. Pertanyaannya adalah, kita yang rekan sekerja ini mau ngambil gak berkat itu? Mau ngambil gak berkatnya yang Tuhan sediakan? Karena Tuhan ada dalam hati kita. Makanya Paulus yang di dalam penjara, yang biasanya dia bisa nunjuk-nunjuk orang, sampai akhirnya harus ditunjuk-tunjuk orang, bahkan sampai dijeblosin ke penjara, dia bisa ngomong, segala perkara dapat kutanggung. Makanya Roma 8 ayat 28 itu lahir dari perjalanan imannya Paulus. Dan hari ini kita pun juga bisa mengaplikasikannya dalam hidup kita, teman-teman. Dari perjalanan iman kita. Dimulai dari belajar bersyukur kan, di Tesalonika tadi. Baru kemudian yang tadi, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Lalu yang ketiga, segala perkara dapat kutempuh. Makanya kalau misalkan nanti ditanya, apa kabarnya, bisa dilewatinya tuh harus benar-benar mantap. Bukan tentang suaranya, bisa dilewati gitu, enggak. Tapi kita benar-benar bisa mengimani kata-kata bisa dilewati ini bukan menjadi sebuah jargon GSKI. Tapi karena kita percaya Tuhan yang benar, yang mendidik kita, yang menghidupi kita, yang memberkati kita, ada di dalam hati kita. Orang yang bersyukur tuh benar-benar akan melihat Tuhan bekerja. Dan orang yang sadar Tuhan bekerja akan sanggup menjalani segala hal. Karena segala perkara dapat kutempuh karena Kristus yang ada di dalam aku. Amin untuk firman Tuhan. Oke. Kita naikkan satu pujian. Aku untuk kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Singer boleh bantu juga. Bila ku renungkan